Indra mata pelajaran Al-Quran Hadis, materinya tentang hukum bacaan, idrak dan infak. Apa kabar santri semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Imam Baru Salihin. Oke, yes. Oke. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita awali dengan berdoa dulu. Doa sebelum belajar, baca basmalah dulu bersama. Amin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini membawa manfaat. Amin. Lanjut ya, diabsen Nisa. Ahmad Bayaki. Hafid Rizki. Abdullah. Jamaluddin. Alamuddin. Ya. Siapa yang hari ini absen? Ada yang izin? Masa semua? Siapa? Humaira. Lagi suratnya? Ya, sakit. Oke. Anak-anak, terdapat sebuah hadis yang menyatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bunyi hadisnya adalah khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Oleh karena itu, kalian, kita semua sebagai generasi Islami harus senantiasa bersemangat belajar Al-Quran dan ilmu-ilmu yang mempelajari ilmu-ilmu yang ada hubungannya dengan Al-Quran. Seperti contohnya ilmu tajwid yang akan kita pelajari hari ini tentang hukum idrak dan infak. Anak-anak, ilmu tajwid itu ilmu tentang bagaimana tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kita sebagai umat Islam mempelajarinya hukumnya fardu kifayah, tapi mengamalkannya hukumnya fardu ain. Oke anak-anak, sebelum memasuki materi, coba kita ingat-ingat kemarin ada surat At-Takatsur ayat terakhir. Bunyinya bagaimana? Siapa yang masih ingat? Coba ya. Ya, yang keras. Bagus sekali. Sumalatus alun yauma idzin 'anil na'im. Yauma idzin ada itu ada bacaan ida. Nanti kita bahas lebih dalam tentang bacaan ida di sana. Anak-anak, siapa yang tahu hukum sukun dan tanwin itu ada berapa? Sudah tahu? Ya, berapa? Ada 5. Pinter. Apa saja? Bagus. Yang lain nggak perlu kecil hati. Setelah ini kita belajar, semuanya pasti tahu. Oke, kita lanjut pada tujuan pembelajaran kita kali ini. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengetahui, mempelajari. Harapannya setelah kalian belajar nanti, kalian bisa merumuskan definisi idrak dan infak, bisa menyebutkan huruf-huruf idrak dan infak. Selanjutnya bisa menjelaskan bagaimana cara membaca idrak dan infak
yang benar, yang tepat. Yang terakhir, bisa mempraktekkan dan menyebutkan contoh ijazah IPA. Ketika kalian membaca Al-Quran, bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah ada yang menjawab ya. Hukum idhar, hukum mensukun itu ada 5. Ada idhar, ifa, idom birunan, kali ini kita belajar ijazah IPA. Apa sih itu artinya? Bagaimana contoh idhar, contoh ifa? Caranya bagaimana membacanya? Nah, kita akan pelajari sedikit demi sedikit. Anak-anak, idhar menurut arti bahasa adalah jelas atau terang. Artinya apa? Jelas. Menurut ilmu tajwid, idhar adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dari 6 huruf, yaitu hamzah, anak-anak sudah tahu bentuknya nun sukun? Anak-anak sudah tahu? Ini namanya nun sukun. Kalau tanwin itu ada 3, ada fathaten, ada kasroten, dan dhammeten. Kalau nun sukun atau tanwin ini bertemu hamzah, ha, kha, ain, bertemu salah satu dari 6 huruf ini disebut bacaan idhar. Disebut apa, Nana? Sekarang cara membacanya jelas, tidak boleh mendengung, tidak boleh samar. Contohnya min khairin. Nah, ditulis lampu faedah di sini biar jelas. Min khairin. Di sini ada nun sukun. Bertemu apa? Bertemu kho. Namanya apa tadi? Idhar. Coba contohnya dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Ikuti faedah. Min khairin. Min khairin. Sekali lagi. Min khairin. Min khairin. Yanhauna. Yanhauna. Yang perempuan. Yanhauna. Yanhauna. Lagi-lagi. Wa'dan alaihi. Wa'dan alaihi. Perempuan. Wa'dan alaihi. Bacanya enggak boleh wa'dong alaihi, ya, itu kurang tepat. Bacanya harus jelas. Oke? Sekarang kita lanjut ganti ifa. Ifa menurut bahasa artinya samar. Sedangkan menurut istilah, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu berapa huruf? 15. Cara menghafalkan, membacanya biar kalian cepat digandeng sama temannya. Tak sajin. Coba diikuti Bu Faiza. Tak sajin. Dalaza. Sin. Sodot. Qadot. Bagus. Nanti kalau ada salah satu nun sukun atau tanwin ini bertemu salah satu dari 15 huruf ini, namanya bacaan apa? Sekarang dibaca bersama contoh ifa. Laki-laki dan perempuan sama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai, Min bacanya harus sama, mendengung, tidak boleh kebalikannya yang tadi ya. Kalau tadi jelas,
boleh sama. Sekarang bacanya sama. Yang pertama, minta. Di situ ada apa, Nana? Ada nun sukun bertemu tak. Kalau ada nun sukun ketemu tak namanya apa? Ifa. Ifa apa idal? Ifa. Idal apa ifa? Ifa. Terus, sudah paham? Sudah paham apa belum? Sudah. Anak-anak, jika kalian bisa memahami dan mempraktekkan, mengamalkan bacaan idal dan ifa itu, kalian seperti dokter spesialis. Kalau Pak Dokter itu boleh nggak kasih resep yang salah sama pasien? Nggak boleh. Misalnya pasiennya, Bu, saya kepalanya pusing, terus dikasih resep sakit perut. Nah, nanti bisa-bisa pasiennya tambah sakit, tambah parah. Ya, jadi kalian seperti itu. Kalian sudah punya ilmunya idal, punya ilmunya ifa. Ketika mengaji harus dipraktekkan. Nggak boleh ngaji ini asbun, asal bunyi. Nah, itu kalian nanti mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat karena kalian sudah punya pegangannya, sudah punya dasarnya, tapi tidak dipakai. Maka kita harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oke anak-anak, lanjut diskusi. Kegiatan diskusi ada beberapa